down. Yeah, I've been feeling so. I've been. Yang pertama, tentang Libya di bawah kekuasaan Raja Idris. Libya merupakan sebuah negara yang sejak dahulu menjadi rebutan negara-negara imperialis. Idris I, 12 Maret 1889 sampai 25 Mei 1983 adalah Raja Libya yang menguasai dari tahun 1951 sampai tahun 1969. Pada tanggal 1 September 1969, ketika Idris berada di Turki untuk perawatan medis, ia diturunkan dari jabatannya oleh pasukan Libya di bawah kepemimpinan Kolonel Muammar al-Gaddafi dalam sebuah kudeta pada awal pemerintahan Raja Idris I. Libya mendapati permasalahan serius berupa kerusakan infrastruktur akibat perang, tingginya tingkat pengangguran, buta huruf, hingga minimnya lahan yang dapat diolah pertanian. Terjebak di tengah keterpurukan, membuat Raja Idris I bergantung pada bantuan Barat. Yang kedua, mengenal sosok Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi yang bernama lengkap Muammar Abu Minyar al-Gaddafi lahir di Qasr Abu Hadi, Sirte pada 7 Juni 1942. Ia berasal dari keluarga dari suku kecil Arab, yaitu suku Qaddafa. Adalah asal-usul Muammar Gaddafi, di mana mereka merasa bangga karena merupakan keturunan Nabi Muhammad. Selama lebih dari 40 tahun, sejak 1969 hingga 2011, Libya berada di bawah pemerintahan seorang diktator, Muammar Gaddafi, yang memperoleh kekuasaannya melalui jalan kudeta, pada akhirnya digulingkan oleh kelompok pemberontak hingga dibunuh setelah sempat hidup dalam persembunyian selama berbulan-bulan. Kudeta yang dilakukan oleh Gaddafi dan rekan-rekannya yang disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan Raja Idris. Kekecewaan tersebut dilatar belakangi oleh adanya gejolak politik yang bertepatan dengan kekalahan Mesir dalam perang Mesir-Israel selama 6 hari. Dalam konflik ini, Raja Idris cenderung lebih memihak Israel, sehingga memicu kerusuhan yang terjadi di Tripoli dan Benghazi. Alasan kekecewaan selanjutnya karena Raja Idris telah melakukan korupsi usaha perminyakan sejak minyak ditemukan pada tahun 1959. Di awal kekuasaan Gaddafi, ia mulai menggulirkan kebijakan anti Barat. Kebijakan pemerintahan difokuskan pada bidang militer daripada ekonomi. Muammar Gaddafi dibesarkan dalam suatu dunia di mana agama dan politik saling terjadi satu sama lain. Keluarga serta lingkungan yang selalu mengacu kepada ajaran-ajaran agama, leluhur yang saleh, serta ajaran perjuangan melawan kolonialisme Eropa. Muammar Gaddafi sendiri tidak bermaksud untuk membentuk suatu negara berdasarkan Islam, tetapi tujuan utamanya adalah bagaimana pemikiran maupun tindakannya dapat berkontribusi bagi masyarakat Libya dan masyarakat Arab pada umumnya. Muammar Gaddafi yang menguasai